Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-musannif al-qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para santri, para talabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah halaqah yang kelima dari pengajian kitab Matan Taqrib. Di halaqah yang kelima ini kita akan mengkaji fasal yang ketiga dari kitab Taharah. Langsung saja kita membacanya. Faslun wassiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min azamin wa ghairihi wa 'inda al-qiyami minan naumi wa 'inda al-qiyami ila salati. Bermula ini itu satu fasal. Dan bermula bersiwak itu disunatkan pada tiap-tiap keadaan kecuali setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Wahuwa, dan bermula dianya bersiwak pada 3 segala tempat itu sangat disunatkan. Mana-mana 3 tempat yang sangat disunatkan? Ketika berubah mulut, taghayyuri berubah, fami mulut. Min daripada azamin, daripada azmin, daripada lama diam, dan selainnya azam. Dan yang kedua, ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga, ketika berdiri kepada salat. Nah, itu terjemahan mufradat atau terjemahan kosakata dari fasal yang ketiga ini, yaitu fasal bersiwak. Jadi fasal ini musannif menerangkan kepada kita tentang hukum bersiwak. Bersiwak ini termasuk salah satu di antara perkara yang disunatkan ketika kita hendak berwudu. Karena setelah fasal ini musannif melanjutkannya dengan fasal berwudu. Jadi bersiwak ini adalah salah satu perkara yang disunatkan ketika berwudu. Hukum bersiwak artinya mustahabun. Apa makna mustahabun? Mustahabun maknanya yaitu masnunatun, disunatkan pada tiap-tiap keadaan apa saja. Setelah makan, sebelum makan, sedang santai-santai, hendak tidur, kita bangun dari tidur, kita hendak bermusafir, sedang berjalan, sedang duduk, kapan saja siwak ini hukumnya adalah sunat. Kecuali siwak ini tidak lagi disunatkan setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunat, maka setelah zawal, itu setelah matahari condong ke barat, orang yang berpuasa tidak lagi disunatkan bersiwak. Namun oleh Imam Nawawi mentarjih bahwa siwak ini sunat secara mutlak, baik setelah zawal ataupun sebelum zawal bagi orang berpuasa atau tidak berpuasa. Itu menurut tarjih Imam Nawawi. Kemudian musannif merincikan lagi tentang hukum bersiwak pada 3 tempat. Pada 3 tempat atau 3 keadaan itu hukumnya menjadi sangat disunatkan. Mana 3 tempat itu? Pertama, ketika berubah mulut.
ketika mulut kita sudah berubah bau, atau sudah agak berbeda sedikit keadaan mulut kita, itu sangat disunatkan untuk bersiwak. Mana berubah mulut? Min azamin daripada azmin, min azmin daripada azmin. Azmin maknanya lama diam. Ini sudah kita berikan makna. Atau dalam bahasa Arab disebut as-sukutut tawil. Itu mana azmin. Mana azmin itu as-sukutut tawil, diam yang lama. Atau ada juga mana azmin yaitu tarkul akli wasyurbi wa ghairihi, meninggalkan makan dan minum dan selainnya. Wa ghairihi, dan selain daripadanya azmin, berubah mulut karena azmin atau karena selainnya azmin. Kemudian yang kedua, tempat yang sangat disunatkan bersiwak yaitu ketika bangun dari tidur. Begitu kita bangun dari tidur, bangun tidur malam atau bangun tidur qailulah, itu hukum bersiwak menjadi sangat disunatkan. Dan yang ketiga yaitu ketika hendak kita salat. Ketika hendak mau salat fardu ataupun sunat, maka hukum bersiwak waktu itu ketika itu menjadi sangat disunatkan. Kita lanjut ke layar selanjutnya. Apa itu makna siwak? Siwak yang dimaksud dalam matan itu ihtimal dua makna, memiliki dua kemungkinan makna. Boleh jadi maknanya adalah memakai alat siwak, bisa juga maknanya adalah bersiwak atau istiyak, baratnya dalam bahasa Arab, yang artinya adalah perbuatan membersihkan mulut dengan alat siwak. Itu makna siwak. Ataupun dalam kitab yang lain, siwak itu ada juga diartikan dengan al-alatul lati tudliku bihal asnana. Siwak itu artinya alat yang digunakan dengannya untuk menggosok gigi. Namun as-siwak yang disebut, as-siwak yang dimaksud dalam matan itu adalah al-fi'l, perbuatan membersihkan gigi itu. Dan sedangkan alat siwak yang afdal adalah kayu arak, yang hari ini sangat mudah kita temukan di toko-toko kitab ataupun toko-toko souvenir oleh-oleh haji dan umrah. Itu yang dimaksud dengan siwak, yang hukumnya adalah mustahabun ataupun masnunatun pada tiap-tiap keadaan. Kita lanjut ke layar selanjutnya. Wa huwa fi thalathati mawdi'a syaddu istihbaban. Dianya bersiwak pada 3 tempat itu sangat disunatkan. Pertama, inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi aw ghairihi. Kedua, indal qiyami minan naumi. Ketiga, indal qiyami ila salati. Kemudian di dalam fasal siwak ini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan siwak. Di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan siwak itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu as-siwaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siwak itu menyucikan bagi mulut dan meraih keridhaan bagi Tuhan. Ini hadis yang berkaitan dengan siwak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan selanjutnya hadis yang berkaitan dengan siwak yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la khalufu famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Muttafaq alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sungguh bau mulut orang berpuasa itu sangat harum. Itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik, daripada bau kasturi. Hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Nabi yang bernama Huzaifah. Beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam, niscaya menggosok ianya Rasul akan mulutnya dengan siwak. Nah, ini hadis yang ketiga yang berkaitan dengan siwak. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya yang berkaitan dengan siwak daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana la yarqudu min lailin aw naharin fayastayqidha illa tasawwaka qabla an yatawadda." Rawahu Abu Daud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur ia Nabi daripada malam atau siang, maka bangun ianya Nabi illa kecuali bersiwak ianya Nabi sebelum berwudu. Iya. Hadis selanjutnya, hadis yang sangat masyhur, sangat sering kita dengar yang berkaitan dengan siwak, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Kalau bukan bahwa sulit menjadi sukar di atas umatku, sungguh memerintahkan oleh aku akan mereka dengan bersiwak di ketika tiap-tiap salat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma'a kulli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Ini 5 hadis inti, yang berkaitan dengan bersiwak. Maka sampai di sini pengajian kita, yaitu fasal siwak, fasal yang ketiga dalam kitab Taharah dari kitab Matan Taqrib. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.